إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, qala al-muallif rahimahullah wa yahillu qital al-khawarij idza aradu lil-muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wa laysa lahu idza faraquhum an yatlubahum ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. Ya, artinya tidak dihalalkan untuk memerangi Khawarij jika mereka mengancam kaum muslimin dan menyakiti harta kaum muslimin dan nyawa kaum muslimin dan penduduk kaum muslimin. Tapi jika mereka menjauh, tidak perlu dikejar, iya, dan tidak perlu yang luka dieksekusi dari mereka, dan tidak perlu mengambil harta dari mereka karena mereka muslim. Kemudian tidak membunuh tawanan mereka dan tidak diikuti yang melarikan diri dari mereka. Kemudian di sini dibawakan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله ولأن عليا رضي الله عنه قاتله. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk memerangi mereka. Sebagaimana sabda beliau, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Jika aku berjumpa dengan mereka, aku perangi mereka seperti perang melawan kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum yang kafir. Nah, mengenai ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah Khawarij kafir apa tidak. Ada dua pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka muslim. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita, tapi mereka menyerang kita atau memberontak kepada kita. Iya, dan juga Ali bin Abi Thalib qatalahum lamma ta'arradu li Abdullah bin Khabbab bin al-Ard, ketika mereka membunuh Abdullah bin al-Khabbab ibn al-Ard, wa qataluhu wa shaqqu batna walidatihi. Yani mereka membunuh Abdullah bin al-Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat. Kemudian mereka juga membunuh istrinya Abdullah yang selagi hamil. Ya, wa kanat hamila, dan juga membunuh janin itu. Fa inda idzan azama amirul mu'minin ala qitalihi, maka amirul mu'minin memerangi mereka. Li'annahum hasalat minhum bawadir, sebab nampak dari mereka tanda-tanda pemberontakan dan
halal darah, boleh diperangi mereka. Lanjut ya Ustaz. Ini walaysa lahu. قال المؤلف رحمه الله قال المصنف حفظه تعالى قوله وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم ما دام أنه لم يحصل منهم ابتداء فهم ضلال بلا شك وتجب مناصرتهم لعلهم يرجعون ولكن لا يقاتلون. Baik, yakni jika mereka jauh melarikan diri maka tidak perlu mengejar mereka. Ini jika mereka berhenti dari perang, maka penguasa tidak perlu mencari mereka dan memerangi mereka. Sebab mereka sudah menyerah dan melarikan diri. Selama mereka tidak mengangkat senjata kepada kaum muslimin, maka tidak diperangi mereka. Tapi mereka sesat, tidak diragukan lagi, dan wajib dinasihati mereka itu, mudah-mudahan mereka kembali, tapi mereka tidak dibunuh. Kemudian qawluhu wala yujhizu ala jarihihim li'anna al-jariha ikaffa syarruhu, yakni yang sakit, yang luka-luka di antara mereka tidak dieksekusi. Ya, sebab orang sudah luka-luka dia tidak lagi menyakiti kaum muslimin. Selanjutnya, qauluhu wa la ya'khudhu fai'ahum yakni la taghnimu amwalahum li'annaha amwalu muslimina. Iya. Jadi jangan merampas harta mereka sebab mereka muslim. Lanjut. Qauluhu wa la yaqtulu asirahum li'annahum muslimun faqad hasala kaffu syarrihim bi asrihim wa yujrihuhu. Baik. Dan tidak mengeksekusi tawanan perang dari mereka sebab mereka muslimun. Iya, adapun dalam riwayat Bukhari yang kepala yang mereka yang sudah terpenggal itu diletakkan di atas pagar masjid. Itu di medan perang. Jadi kepalanya dikumpulin sama ahlu sunnah. Ada sahabat juga di situ. Dan tabi'in, kemudian kepala mereka diletakkan di pagar masjid. Dan jadi tontonan kaum muslim. Seorang sahabat mengatakan tentang mereka, gila benar. Mereka ini anjing neraka. Maka seorang tabi'in bertanya, apakah kau mendengar itu dari Rasulullah? Aku bukan sekali mendengar, berkali-kali aku mendengar dari Nabi bahwa mereka ini anjingnya neraka. Begitu ya jemaah. Kenapa tidak dieksekusi yang ditawan itu? Karena mereka muslimun, dan yang penting mereka sudah tidak menyakiti kaum muslimin dengan senjata mereka. Lanjut. Qauluhu wa la yatba'u mudbirahum idza inhazamu yatrukuhum waliyul amri wa la yalhaquhum li'annahum kaffu syarrahum. Iya, dan tidak perlu dikejar lagi yang sudah melarikan diri sebab mereka sudah ini ditinggalkan, mereka itu tidak perlu dikejar lagi oleh penguasa dan karena sudah selesai kejahatan mereka. Lanjut. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wa a'lam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi 'azza wa jalla wa man kana min ahli al-islam wa la yushhidu 'ala ahad wa la yushhidu lahu bi'amali khairin wa syarr fa innaka la tadri bima yaftimu lahu 'inda al-maut tarju lahu rahmatallah wa takhafu 'alayhi wa la tadri ma yasbiqu lahu 'inda al-maut ila Allahi min an-nadam. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. ثم قال الشارع وفقه الله قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله
هذا الاستثناء لما سبق لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور بين أنها لا تجب في كل شيء وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا فلما ساروا في الطريق قال لهم اجمعوا حطبا فلما جمعوه قال أوقدوه فلما أوقدوه قال أدخلوا في النار أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا فقال بعضهم نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار فكيف ندخل فيها فامتنعوا من الدخول فيها فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها إنما طاعة في المعروف. Baik. Sekarang bab baru ya jemaah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa tidak boleh taat kepada manusia di dalam maksiat kepada Allah. Iya. Di sini ada penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, Shalih Al-Fauzan. Ini adalah pengecualian bab sebelumnya. Kan bab sebelumnya kita wajib taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Maka di sini dijelaskan bahwa taat kepada penguasa itu bukan dalam segala hal, tapi dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh taat kepada penguasa dan yang lainnya dalam hal maksiat. Jika mereka menyuruh kepada maksiat, maka tidak boleh ditaati dalam maksiat. Dalilnya itu diantaranya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh pasukan Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan intelijen, ya, mata-mata. Biasanya Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut itu namanya ghazwah, ya. Kalau pasukan yang dikirim namanya Sariyah, biasanya Nabi tidak ikut. Apakah ada satu amir, yaitu panglima pasukan mata-mata itu yang dikirim oleh Nabi SAW. Ketika mereka dalam perjalanan, maka amir itu, ini panglima pasukan itu berkata kepada anggotanya, kalian kumpulkan kayu bakar. Ketika kayu bakar sudah dikumpulkan, maka panglima itu mengatakan, nyalakan itu api, bakar itu kayu bakar itu. Setelah dinyalakan, maka panglima itu mengatakan, masuklah kalian ke dalam api ini. Bukankah Rasulullah berkata, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati pemimpin kalian. Maka sebagian sahabat berkata, kita ini taat kepada Rasul karena kita lari dari api neraka, ingin masuk surga. Bagaimana kita mau masuk api ini? Maka mereka tidak mau masuk ke dalam api itu. Ketika pulang dilaporkan kepada Rasulullah cerita itu, kisah itu. Kata Nabi, jika mereka masuk ke api itu, mereka tidak akan keluar lagi. Kenapa? Ya, ini mereka akan masuk neraka pada hari kiamat karena mengikuti perintah yang maksiat. Dan mereka mati di situ. Berarti akhirnya adalah su'ul khatimah. Sesungguhnya kata Nabi, ketaatan itu kepada manusia dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf yakni baik menurut syariat Islam. Tapi kalau maksiat tidak boleh taat. Sering saya ditanya, bagaimana Ustaz kalau kita, orang tua kita nyuruh kita urunan acara bid'ah, jangan taati. Gitu. Mungkin sekali, dua kali dia minta, tapi itu yang ketiga tidak minta lagi, karena antum sudah
Tidak mau bid'ah-bid'ah. Gitu ya jemaah. Begitu pula ada misalnya ada tarian dari RT misalnya. Acaranya acara dangdutan. Ngundang artis dari luar kota misalnya. Jelas di situ. Gak usah nyumbang atau ngapain nyumbang? Gitu ya, kawan. Lanjut ya. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال تعالى في الوالدين أن اشكروا لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلق طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصيته لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. Nah, ini dia. Baik, dalil berikutnya ini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tidak boleh taat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ya dalam hal maksiat kepada Allah yang Maha Menciptakan. Makhluk di sini umum, siapa saja. Apakah itu manusia atau jin. Baik itu ketika melek atau dalam mimpi. Karena gini ya kawan, ada sebagian orang membunuh keluarganya atau orang lain karena ada perintah dalam mimpi. Nah itu nggak boleh ditaati, walaupun dalam mimpi. Itu perintah setan. Di antara dalil yang dibawakan oleh penulis di sini Al-Quran surah Al-Luqman. Ya. Yaitu wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk mengajakmu ala an tusyrika bi, yaitu mengajak kamu bersungguh-sungguh untuk menyekutukan aku dengan yang lainnya, ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu tentang membolehnya syirik itu. Ini justru sebaliknya, kau tahu bahwa itu haram, fala tuti'huma, jangan kamu taati itu kedua orang tuamu itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilai, begitulah jalan orang-orang yang kembali taat kepadaku, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Tapi bukan berarti kita ketika tidak taat kepada penguasa dalam hal maksiat, bukan berarti kita mencabut baiat, ya, terus memberontak, bergabung sama Khawarij. Oh tidak, ya ini tidak taat kepada maksiat itu, dan tetap taat dalam hal yang bukan maksiat. Jelas ya, mudah Islam ini. Alhamdulillah. Lanjut. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء. نقول نعم الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين لكن بالمعروف لا في معصية الله. Ya sama. Jadi kesimpulannya, jadi tadi dalil tentang tidak boleh taat kepada penguasa dalam hal maksiat, ya, dan juga orang tua. Jadi taat kepada penguasa dan orang tua itu dalam hal yang ma'ruf saja, bukan dalam hal maksiat. Barakallahu lana wa lakum fi afiyah. Lanjut. Qawluhu wa la yushhidu ala ahadin wa la yushhidu lahu bi'amali khairin wa la syarr. Hadhihi mas'alatu syahada bil jannah aw an-nar muayyan. فلا تشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا لأننا لا ندري ما يختم له. وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل
النار لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم والخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم بل نرجو للمطيعين ولا نجزم ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة ونجزم أن الكفار من أهل النار. قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين وقال في الجنة أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله عز وجل. لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا. نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة. فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. Nah, ini penting sekali ya kawan. Jadi terhadap person muslim perorangan, maka kita jangan bersaksi bahwa fulan ahlul jannah atau fulan ahlul nar. Iya begitu ya kawan. Nah, jadi bagaimana? Jadi masalah ini ya ikhwani fillah, barakallahu fiik. Syekh Shalih Al-Fauzan membagi dua. Yang pertama, menghukum seorang muslim dengan surga atau neraka secara pribadi orang itu. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana akhir amalan orang itu kecuali Allah. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, yang tahu hanya Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang di antara kalian beramal suatu amalan, nampaknya dia nampak dari di hadapan kaum muslimin dia ahlul jannah karena amalannya amalan khair, sehingga jarak antara dia dengan syurga itu satu hasta. Tapi dia didahului oleh kitab, yakni kitab di Lauhul Mahfuz. Allah tahu bahwa dia di akhir hayatnya melakukan amalannya ahlun nar, sehingga dia menutup akhir hayatnya di dunia ini dengan amalan ahlun nar, sehingga dia masuk neraka. Begitulah sebaliknya, ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlun nar, ini dia banyak melakukan maksiat, nampak di hadapan kaum muslimin, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu satu hasta. Tapi didahului oleh kitab, yakni Allah tahu bahwa dia di akhir hayatnya tobat, kemudian dia menutup akhir hayatnya dengan amalannya ahlul jannah, maka dia masuk surga. Jadi yang menentukan nasib seorang itu apakah ahlul jannah, ahlul nar, itu amalan penutupnya ya kawan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara namanya yang maha bagus dan sifatnya yang maha tinggi, agar Allah Azza wa Jalla memberi kita semua husnul khatimah, husnul khitam. Amin ya rabbal alamin. Dan menjauhkan kita semua dari su'al khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang yang penting lagi ya ikhwani, sebagai tambahan faedah, apa tanda-tandanya husnul khatimah? Nah ini penting. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apa tanda-tanda orang itu husnul khatimah. Kata beliau bahwa husnul khatimah itu tidak mesti orang itu mati di medan perang. Bukankah Rasulullah meninggal di pangkuannya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha? Bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal di mana? Di rumah. Ya kan? Bukankah Khalid bin Walid perang sepanjang hidupnya setelah masuk Islam, pengen mati di medan perang, tapi Allah takdirkan dia meninggal di mana? Di tempat tidur. Tapi husnul khatimah. Berarti apa itu husnul khatimah?
Husnul khatimah itu ada dua kata di situ, husn dan al-khatimah. Husn ini bagus, khatimah ini amalan terakhir. Nah, amalan itu ada 3 yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada 3 anggota badan yang mengamalkannya. Yaitu yang pertama hati. Berarti orang yang husnul khatimah, hatinya itu keyakinannya Islam sahih. Ya, dia ahlus sunnah wal jamaah, salafiyah. Dia bukan ahlul bid'ah wal furqah. Keyakinannya salim, selamat dari bid'ah, dari syirik, dari kekafiran, dari pemurtadan dan kesesatan. Kemudian yang kedua, lisannya husn, amalnya bagus lisannya. Misalnya di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, atau yang lainnya kalimat yang bagus secara syar'i, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Atau dia mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah azza wa jalla, seperti istighfar, seperti apalagi doa, seperti zikrullah, baca Quran tilawah, atau nasihat, atau ketika sedang sholat, yang di lisannya itu kalimatnya khair. Paham ya kan? Kemudian yang ketiga, anggota badan, amalan anggota badan, yakni fi khair, amalan yang dilakukan oleh anggota badannya itu bagus di akhir hayat. Apakah dia itu sedang puasa misalnya, puasa, atau sedang sholat misalnya, gerakan sholat itu meninggal dia. Ada orang itu jadi imam meninggal dia. Ada orang misalnya lagi tawaf jatuh meninggal. Ada orang lagi talbiyah labbaik Allahumma labbaik meninggal dia. Dia sedang ihram. Ya, ada orang sedang menuntut ilmu meninggal. Nah, itulah yang dimaksud dengan husnul khatimah. Jadi seluruh anggota badannya itu amalnya soleh, dan itu di akhir hayatnya. Makanya dinamakan khatim atau khatm, yakni penutup. Ini amalan penutupnya itu soleh. Nah, sebaliknya al-khatimah berarti amalan terakhirnya buruk, yakni keyakinannya bid'ah, apalagi syirik. Ya, keyakinannya Rafidhah misalnya, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Takfiri dan yang lainnya. Itu su'ul khatimah. Kemudian lisannya juga. Lisannya kalimat yang diucapkan di akhir hayatnya tidak soleh. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan dan misalnya. Atau misalnya dia mengucapkan nomor 10, judi togel nomor 10. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian amalan anggota badannya, ini maksiat. Apa misalnya? OD, overdosis, narkoba, keluar onto dari mulutnya, mati dia. Na'udzubillah min dzalik. Atau maksiat yang lainnya. Iya. Habis melakukan maksiat, apa saja maksiat, dengan anggota badannya, mati dia. Ada orang nyanyi mati, nyanyi, musik. Sabar, sakaratul maut nyanyi. Na'udzubillah min dzalik. Itu su'ul khatimah. Jelas. Atau kalau misalnya wanita dia nampak auratnya, dia keluar rumah nampak aurat dan meninggal dia dalam keadaan maksiat. Ya ikhwan, ada sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan
surah Al-Insan. Di situ ada hadis Nabi SAW, apabila seorang keluar rumah dia niatnya ingin amal soleh, maka dia diikuti oleh malaikat yang bawa bendera kebaikan. Nah kalau dia mati, insya Allah khair, diiringi malaikat. Ada orang keluar rumah untuk maksiat, niatnya mau maksiat, apa aja maksiat, dosa besar, ya. Nah diikuti oleh setan jin dengan bendera. Lah kalau dia mati itu di luar itu, ya berarti dia niatnya mau keburukan. Amalannya buruk. Nah, makanya kita harus hati-hati ya. Makanya di sini penting kita mengingat mati ya. Setiap hari. Berapa banyak ada orang keluar rumah cari makan, tiba-tiba mati dia di jalan raya. Ada orang keluar rumah pamit sama istrinya, sudah gak balik lagi. Ada anak kecil itu kemarin di meninggal itu, ternyata dia mati ceblosin di sumur. Kita tidak tahu kapan mati ya kawan. Tapi kita harus mengingat kematian. Dengan mengingat mati itu kita beramal soleh. Oh iya ya, saya mau mati. Di dunia ini kita akan mati, maka kita beramal soleh, kita tobat, istighfar yang banyak. Kemudian, nah ini faedah penting tentang tanda-tanda husnul khatimah dan su'ul khatimah. Makanya kita harus memperbaiki diri, keyakinan kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam bid'ah. Iya. Kemudian lisan kita. Kita perbaiki lisan kita. Jangan sampai banyak keselihunya daripada tidak. Luruskan lisan kita. Dan kita perbaiki amalan anggota badan kita. Makanya diingatkan kalau orang sudah umur 40, porsi akhiratnya harus lebih banyak. Apalagi 50, apalagi 60. Sudah dekat itu. Ya, maka harus banyak-banyak ingat akhirat, ingat kematian. Terus tinggalkan sudah kebiasaan maksiat-maksiat. Hobi-hobi senengane ngrungokno karaoke. Wis umur 60 wis tinggalkan itu. Sujo joget-joget ya. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Hobi-hobi maksiat tinggalkan. Itu ya ikhwan. Minta ampun sama Allah. Ucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ana a'mala salihan tarda aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu orang sudah umur 40 itu banyak-banyak doa itu setiap hari. Wahai Rabbku, berilah aku syukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan berilah aku syukur kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku amal saleh yang Kau ridhoi, ya, dan perbaikilah keturunanku, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku menjadi golongan kaum muslimin. Ada juga yang mati sebelum 40. Bukan berarti sebelum 40 masih bebas untuk maksiat. Lah, berbahagialah seorang yang senantiasa syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa dari kecil dia beribadah kepada Allah, konsisten sampai tua. Semoga Allah terima amal saleh kita dan semoga Allah ampuni semua kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua di sini hukuman secara umum. Menghukum orang mukmin secara umum. Nah, di sini kalau secara umum ya dikatakan, dipastikan bahwa ahlul iman yakni muslim ahlul jannah secara umum. Sedangkan orang kafir ahlul nar. Itu boleh. Dalilnya mana? Uiddat lil kafir. Neraka disiapkan untuk orang kafir. Allah menyatakan kafirin.
Jadi kalau mereka nggak taubat, masuk neraka. Uiddat lil muttaqin, tentang surga. Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ini bertakwa dia sampai mati. Ini secara umum. Adapun secara personal, ya perorangan, maka kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya orang itu. Serahkan sama Allah. Tapi ketika mereka berbuat baik, kalau ditanya bagaimana fulan, huwa alal khair nahsibuhu kadzalik. Wallah hasib. Dia baik. Yang saya tahu begitu. Dan Allah lebih tahu tentang dia. Kemudian kalau ada orang Islam berbuat maksiat, nakhafu alaih. Kita khawatir dengan dia. Makanya kita doakan dia dan kita nasihati dia. Dan kita bersikap dengan Muslim secara dohirnya. Dohirnya yang dilahirnya bagus dia. Maka kita menganggap dia orang khair. Begitu pula orang berbuat maksiat kita nilai dari secara dohirnya. Adapun apakah dia nanti taubat atau tidak kita nggak tahu. Makanya kita doakan dia dan kita nakhafu alaih, kita khawatir dengan kondisi. Adapun bagaimana akhir setiap orang itu di tangan Allah. Hanya Allah yang tahu. Makanya kita terus berdoa dan berusaha untuk husnul khatimah. Berdoa minta kepada Allah agar kita husnul khatimah dan kita berusaha meniti jalan husnul khatimah dengan memperbaiki hati kita terus. Mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salim. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang selamat. Itu doa Nabi itu. Iya. Dan juga kita talabul ilm, kita ngaji tiap hari dengan niat untuk memperbaiki diri. Ya, hati dan lisan dan anggota badan kita. Kita tundukkan kepada khair, kepada kebaikan. Begitu ya jamaah. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi ahlul jannah, diampuni dosa semuanya. Kebanyakan doa beliau di rumah sebagaimana diceritakan oleh istri-istrinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Bacalah doa ini ketika sujud juga ya kawan. Sudah bela, sudah azan. Baik. Jadi juga doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah kau gelincirkan hati kami setelah kau berhidayah hati kami. Maka seorang istri Nabi tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kau mengkhawatirkan dirimu ya Rasulullah, sehingga kau banyak doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya inna qulubal ibad baina asba' min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia di tangan Allah. Allah balik-balikkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Kapan dia dibalikkan rajin dia, kapan dibalikkan lagi malas dia. Iya kan? Kadang dibalikkan dia tadinya lurus di atas sunnah, tiba-tiba dia melenceng. Hati di tangan Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ada pertanyaan enggak ya, ikhwan? Satu lagi faedah. Kecuali yani kita boleh mengucapkan bahwa dia ahlul jannah, yaitu apabila disebut oleh Nabi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq fil jannah. Ada 10 sahabat yang disebut namanya oleh Nabi, dia di syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dan Abdullah bin Zaid. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian Ahlul Badr, sahabat yang ikut perang Badar, disebut oleh Nabi, mereka tidak akan tersentuh api neraka. Dan jumlahnya ada 313 orang atau 315 orang. Kemudian sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan ada 1.400 orang. Mereka disebut oleh Nabi tidak akan tersentuh api neraka. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan semua sahabat di surga. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Artinya para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam beragama, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka, dan Allah telah siapkan untuk mereka kebun-kebun di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa sahabat semuanya di surga. Surat At-Taubah ayat 100. Dan juga disebut oleh Nabi bahwa dia Ahlul Jannah seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tabi'i yang terkenal dia menggendong umiknya haji dari Yaman ke Mekah. Ya kan, Yaman ke Mekah ya kan, gendong ibu. Makanya dia latihan sebelum itu gendong kambing ke gunung-gunung. Ya, ini dia latihan itu gendong kambing sampai kuat dia akhirnya, maka dia menggendong umiknya ke Mekah untuk haji. Nah, Nabi memberitahu kepada sahabat di antaranya Umar, jika kamu bertemu dengan orang namanya Uwais, mintalah doa kepada dia. Subhanallah. Akhirnya Umar ketemu. Doakan aku. Masya Allah. Tabi'i. Jelas dia birrul walidain, gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk haji. Waktu itu tidak ada visa ya. Tidak ada visa haji, bebas. Kalau sekarang harus pakai visa haji loh. Macam-macam loh. Datang ke sana pakai visa ziarah, tangkap. Allah musta'an ya. Ada pertanyaan kan? Pembahasan minggu kemarin tentang pada pemerintah. Iya, kenapa? Kita tidak boleh memberontak dan mengangkat senjata. Terus bagaimana dengan di kalangan umum nih? Kadang naik motor banyak yang Naik motor kenapa? Yang di depan ini pakai helm, yang belakang enggak. Terus pajaknya mati. Gimana Ustaz? Kayak umum aja. Kalau masalah pajak ini masalah khilafiyah. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang haram. Ustaz Erwandi itu mengharamkan pajak kecuali darurat. Dalilnya ya sahibul apa itu yang suka pungli-pungli itu ada di sini. Itu ya ada yang mengatakan boleh. Ini masalah khilafiyah kecuali darurat. Ya itu sepakat, boleh. Itu hukumnya pajak. Terus apa tadi? Nomornya mati. Ya itu pajak. Helm ya helm taat lah. Saya kalau nggak pakai helm nggak enak ya, takut kelipet gitu. Iya kan? Jadi pakai helm lah. Enak pakai helm. Nyaman. Kena angin, wala debu, wala kerikil, aman lah. Helmnya sih kena ya. Oh jadi angkat kocone. Turunkan kacanya itu. Enak sama ya. Tutup telinga pakai kapas, enak. Itu ya. Taati peraturan pemerintah. Itu. Adapun pajak ini masalah khilafiyah. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kecuali darurat. Tapi saya bayar pajak. Saya bayar pajak. Ya gitu ya.
Ada lagi? Sudah bel ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka